Hakikat pemberitaan Injil, Efesus 3 ayat 1 sampai dengan 13. Saudara, kita lazim dengan istilah PI, yakni pekabaran atau pemberitaan Injil. Tapi apakah yang dimaksud dengan Injil? Mengapa Injil harus dikabarkan atau diberitakan? Apakah hubungannya dengan gereja, termasuk gereja kita? Dalam kesempatan ini, kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan surat Efesus, wabil khusus Efesus 3 ayat 1 sampai dengan 13. Pertama, saudara, Injil adalah kabar baik tentang misteri ilahi yang telah disingkapkan. Sekali lagi, Injil adalah kabar baik tentang misteri ilahi yang telah disingkapkan. Sangat menarik, saudara. Dalam Efesus 3 ayat 1 sampai dengan 13, kata misteri atau rahasia dalam bahasa Yunani mysterion muncul 3 kali. Dalam ayat 3, to mysterion, misteri itu. Dalam ayat 4, to mysterio tu Christu, misteri Kristus. Dalam ayat 9, tu mysterion tu apokekrumenu apoton aionon, entoteo totapanta ktisanti. Misteri yang telah tersembunyi selama berabad-abad di dalam Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Misteri apakah itu? Atau apakah isi dari misteri itu? Ini dia. Bahwa Allah telah pertama menetapkan Kristus sebagai kepala atas segala sesuatu. Dan yang kedua, Allah telah menyediakan keselamatan dalam Kristus kepada orang-orang dari segala bangsa. Baik orang Yahudi maupun orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Kedua hal itu, saudara, saling berkaitan dengan erat. Sangat erat. Allah menyelamatkan kita dalam Kristus yang telah ditetapkannya sebagai kepala atas segala sesuatu, atau Tuhan, Lord, Gusti, Rab, yang memerintah atas seantero semesta, baik surga maupun dunia. Diselamatkan dalam Kristus berarti diselamatkan sebagai milik Kristus. Keselamatan itu, saudara, berakar dalam kekekalan. Menurut anugerahnya semata, sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita dalam Kristus untuk menjadi anak-anaknya yang kudus dan tak bercacat di hadapannya. Keselamatan itu diwujudkan di dalam sejarah. Dalam Kristus kita memiliki penebusan melalui darahnya. Penebusan melalui darahnya dalam teks Yunani berbunyi ten apolutrosin dia tu haimatos autu. Efesus 1 ayat 7. Artinya Kristus membuat kita menjadi miliknya dengan menebus kita. Baik Yahudi maupun kafir melalui kematiannya. Karena Kristus telah menebus kita, maka kita beroleh pengampunan atas dosa-dosa kita. Teks Yunani untuk pengampunan atas dosa-dosa kita, ten avesin ton paraptomaton, ayat 7b. Dalam artian ini, saudara, kita diperdamaikan dengan Allah. Keselamatan itu diserah terimakan pada saat kita mempercayakan diri kita kepada Kristus. Kita dimeteraikan
dengan Roh Kudus sebagai milik Kristus dan menjadi anak-anak Allah. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Kita pun meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Kita pun terus-menerus diperbarui oleh Roh Kudus sehingga kita bertumbuh dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati. Efesus 4 ayat 24. Roh Kudus itu mempersatukan anak-anak Allah yang meliputi orang-orang percaya, semua orang percaya dari bangsa Yahudi maupun dari bangsa-bangsa lain ke dalam tubuh Kristus alias gereja atau eklesia atau jemaat. Lihatlah Efesus 1 ayat 22, 3 ayat 10 dan 21. Melalui gereja saudara, Kristus menampakkan dirinya di dalam dunia dan menyampaikan shalom atau damai sejahtera, salam damai kepada umat manusia pasca atau setelah kenaikannya ke surga. Selama berabad-abad saudara, misteri ini tetap tinggal sebagai misteri. Rasul Paulus menyebutnya misteri yang telah tersembunyi selama berabad-abad di dalam Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Efesus 3 ayat 9. Yang pada zaman dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Ayat yang kelima. Tetapi sekarang misteri itu telah tersingkap. Rahasia itu telah terungkap. Karena Roh Kudus telah mewahyukannya kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Atau rasul-rasul yang adalah nabi-nabinya yang kudus. Tois hagiois, apostolois autu kai profetais. Efesus 3 ayat 4. Termasuk Rasul Paulus. Lihat 3 ayat 3. Misteri tersebut saudara telah diungkapkan atau disingkapkan setelah Kristus, pusat dari misteri itu, mewujudkan keselamatan melalui kematiannya di kayu salib dan bertahta di sebelah kanan Allah untuk memerintah sebagai Tuhan atas seantero alam semesta, baik surga maupun dunia. Itulah, saudara, yang dimaksud dengan Injil. Injil yang tak lain adalah kabar baik tentang misteri ilahi yang telah disingkapkan atau diungkapkan. Yang kedua, pekabaran atau pemberitaan Injil adalah tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah. Sekali lagi, pekabaran atau pemberitaan Injil adalah tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah. He oikonomia tes karitos tuteu. He oikonomia tes karitos tuteu. Efesus 3 ayat 2. Pokok dari misteri itu adalah Kristus. Jiwa dari misteri itu adalah kasih karunia atau anugerah Allah. Misteri itu adalah misteri tentang keselamatan dalam Kristus untuk segala bangsa. Misteri itu adalah misteri tentang ketuhanan atau pemerintahan Kristus atas antero semesta. Misteri itu telah terungkap, diwahyukan Allah kepada para rasul. Para rasul alias utusan-utusan Kristus harus bertindak sebagai penyambung lidah Allah, memberitakan misteri itu ke seluruh dunia. Dengan perkataan lain, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Rasul Paulus, saudara, menyebutnya, he oikonomia tes karitos tuteu. Tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah. Menarik sekali, saudara. Istilah he oikonomia. Yang daripadanya istilah ekonomi itu datang. Gagasannya adalah pengelolaan dan distribusi atau penyaluran suatu sumber daya. Pengelolaan dan distribusi atau penyaluran suatu sumber daya. Dalam konteks ini saudara, yang dikelola dan disalurkan adalah kasih karunia Allah. Ini berarti pekabaran atau pemberitaan Injil atau pemberitaan misteri Kristus mengharuskan pengelolaan dan penyaluran kasih karunia ilahi.
Itu terdiri dari yang pertama pemeliharaan atas kemurnian Injil. Yang kedua kehidupan yang berpadanan atau bersesuaian dengan Injil. Dan yang ketiga pemasyuran Injil. Demikianlah saudara, para rasul harus memelihara kemurnian Injil. Jangan sampai ditambah. Jangan sampai dikurangi. Jangan sampai diputar balikan. Jangan sampai dihapuskan Injil itu. Para rasul juga harus hidup berpadanan atau sesuai dengan Injil. Dan para rasul harus membagikan Injil kepada umat manusia. Selanjutnya saudara, tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah itu diamanatkan kepada gereja, tubuh Kristus. Penampakan Kristus di dalam dunia. Karena itu saudara, gereja harus juga pertama memelihara kemurnian Injil sebagaimana diwariskan oleh para rasul Kristus. Kedua, gereja harus berpadanan dengan Injil atau hidup sebagai anak-anak Allah dan murid-murid Yesus Kristus sesuai dengan nilai-nilai Injil, yaitu kemerdekaan, kesetaraan, persaudaraan, saling melayani dalam kasih menurut karunia-karunia yang diberikan Roh Kudus. Itulah artinya menjunjung Yesus sebagai Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, gereja harus membagikan Injil kepada seluruh umat manusia. Trisakti ini merupakan inti daripada misi gereja. Yang ketiga, saudara, pekabaran atau pemberitaan Injil berurusan dengan kuasa-kuasa. Ya, dengan pekabaran atau pemberitaan Injil, gereja bergumul dengan kuasa-kuasa. Rasul Paulus menandaskan supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Efesus 3 ayat 10. Dalam surat Efesus, ungkapan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga atau tais arkais kaitais exousiais entois epurainois sama dengan segala perintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut dalam Efesus 1 ayat 21. Pases arkeis kai exousias, kai dunameos, kai kuriotetos, kai pantos onomatos onomazumenu. Dalam kosmologi kuno, saudara, penguasa-penguasa atau kuasa-kuasa ini adalah kekuatan-kekuatan yang ada di balik sistem-sistem politik, sistem-sistem ekonomi, sistem-sistem sosial budaya yang mengatur kehidupan manusia. Demikianlah saudara, ada kekuatan-kekuatan yang bekerja di dalam negara, di dalam pasar, di dalam sekolah-sekolah, lembaga-lembaga keagamaan, adat istiadat, bahkan rumah tangga, dan sebagainya. Secara umum, saudara, kuasa-kuasa atau kekuatan-kekuatan itu berfungsi untuk menjaga masyarakat dari kekacauan atau situasi anarkis dan memungkinkan manusia menikmati suasana yang relatif tertib, aman, dan damai. Dengan kata lain, kuasa-kuasa itu diberi tempat oleh Allah dalam karya providensianya. Akan tetapi saudara, ada kalanya kuasa-kuasa tersebut berperilaku jahat, menuntut penyembahan, menuntut ketaatan mutlak kepada manusia, menghisap, menindas, memarjinalkan, dan menyesatkan manusia. Mereka lah yang dimaksud Rasul Paulus sebagai penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara-saudara, Efesus 2 ayat 2. Mereka dinamakan juga pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap ini. Roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Ketika negara menjadi penindas rakyat, pasar menjadi pengisap rakyat pekerja, sekolah-sekolah, institusi-institusi keagamaan, adat istiadat, bahkan rumah tangga memarjinalkan, bahkan menyesatkan banyak orang. Saat itulah orang Kristen merasakan kehadiran dan pekerjaan kuasa-kuasa jahat, saudara. Saudara, gereja tidak boleh berpaling dari dunia. Gereja tidak boleh menghindari kuasa-kuasa. Gereja mengemban pelbagai ragam hikmat Allah atau poikilosofia tuteu. Hikmat Allah yang memiliki sangat banyak sisi atau aspek. Efesus 3 ayat 10.
Kuasa-kuasa harus diberitahukan. Gnoriste dalam bahasa Yunani. Diberitahukan. Gnoriste. Dari kata gnorizo yang artinya membuat seseorang menjadi tahu. Kuasa-kuasa harus diberitahukan tentang hal itu oleh gereja. Kuasa-kuasa harus mengetahui bahwa Kristus berkedudukan lebih tinggi dan memiliki otoritas yang jauh lebih besar daripada mereka. Bahkan memerintah mereka. Efesus 1 ayat 21 sampai dengan 22. Kuasa-kuasa harus mengetahui bahwa gereja adalah tanda supremasi Kristus atas mereka. Betapapun kuasa-kuasa mengetahui bahwa gereja adalah tanda supremasi Kristus atas mereka, betapapun kuasa-kuasa dapat menggunakan sistem-sistem politik, ekonomi, dan sosial budaya untuk melawan gereja. Cekal, saudara, gereja mengedukasi, harus mengedukasi kuasa-kuasa. Lantas bagaimana cara gereja mengedukasi kuasa-kuasa? Itu dengan melaksanakan tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah. Dengan perkataan lain, dengan memelihara kemurnian Injil yang berpusatkan Kristus, yang berjiwakan kasih karunia Allah itu. Hidup berpadan dengan Injil, menjunjung tinggi Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kasih, kesetiaan, dan ketaatan kepadanya. Dan membagikan Injil kepada semua orang, baik secara langsung atau proklamatoris dengan pengginjilan pribadi, ataupun khotbah-khotbah kebaktian kemanusiaan rohani, khotbah-khotbah kebaktian penginjilan. Itu cara langsung. Maupun secara tidak langsung, itu menggarami dan menerangi dunia lewat kerja-kerja sosial kemanusiaan. Saudara, tanggapan kuasa-kuasa boleh jadi positif. Kuasa-kuasa mengakomodir, menerima nilai-nilai Injili. Sehingga kuasa-kuasa itu berfungsi dengan baik bagi masyarakat. Tapi bisa juga respon atau reaksi kuasa-kuasa itu negatif. Yaitu memusuhi gereja, mempersulit gerak gereja, mempersempit ruang lingkupnya, bahkan menganiayanya. Dalam kedua macam respon atau tanggapan itu, saudara, gereja diuji dalam kasih, kesetiaan, dan ketaatan kepada satu-satunya kurios atau junjungan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihi dan telah menyerahkan dirinya bagi gereja. Efesus 5 ayat 25. Terpujilah Allah. Amin.